Jadi malam ini saya mau bahas soal yang namanya mengenal potensi dan misi jiwa. Teman-teman pasti sering dengar ya, kamu tuh unik dan otentik. Ya. Artinya apa? Artinya setiap individu itu setiap jiwa, thank you, itu unik dan otentik. Begitu juga potensinya, begitu juga misinya. Oke? Jadi, kalau kamu unik dan otentik, terus kenapa pengen jadi orang lain? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Oh, karena saya nggak sadar kok. Oke, good. Berarti sekarang belajarlah mengenal diri itu. Karena kesadaran itu secara simpelnya adalah mengenal dirimu sendiri. Nah, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal potensimu, kamu akan mengenal misi jiwamu. Inilah alasan kamu hadir di sini. Gitu, oke? Simple ya, tapi pembukaannya saya rasa bisa ditangkap lah. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita sebagai jiwa yang unik dan otentik mempunyai potensi masing-masing. Dan potensi itu menunggu untuk diaktualisasikan. Diaktualisasikan itu diwujudkan. Contoh. Kalau kamu punya potensi jadi guru, itu menunggu diwujudkan. Kamu benar-benar menghadirkan potensi itu sesuai dengan bawaan fitrahnya kamu. Tapi sebelum potensi itu diwujudkan, ya, dia butuh yang namanya menyadari, mengenal diri. Gitu. Jadi kita ini punya potensi yang unik dan otentik menunggu untuk diaktualisasikan. Baru setelah itu dengan sendirinya kita akan paham mengenai untuk apa saya ada di sini dan apa tugasku ada di kehidupan ini, atau yang lebih dikenal sebagai dengan misi jiwamu. Ya. Dan menariknya, semua itu bermula dari spiritual awakening, guys. Dan kita mulai proses pengenalan kembali atas siapa dirimu sebenarnya. Jadi mulainya dari awakening. Jadi spiritual awakening itu hanya awalan, ya, untuk mengenal potensi dan misi jiwamu yang unik dan juga otentik. Ya. Aku sih pawang hujan. Nah, pawang hujan gak tuh? Ya. Boleh nih buka obyekan buat kondangan ya. Yang mau kondangan ada pawang hujannya nih biar gak hujan ya. Nah, kamu akan mencapai titik di mana merasa kalau dirimu sedang mengalami kebangkitan spiritual. Kamu akan ngalamin itu pada saat awakening. Dan biasanya pada saat kamu sadar, kamu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Disitulah jiwa menggugat. Kamu akan melihat apa yang biasa terjadi secara berulang dan itu menyakitkan karena setelah kebangkitan ada proses menyadari bahwa selama ini telah salah mempercayai dan mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwamu. Saya bahkan tidak lagi mempercayai yang namanya agama dan menggugat yang namanya Tuhan. Di titik ini ya. Ya, di titik ini. Di awal-awal.
Di saat itu kamu akan mulai bertumbuh, berevolusi, dan kamu akan berhenti mengulangi respon yang itu-itu aja. Jadi pada saat saya awakening, ya, saya kritis yang pertama. Masa iya kayak begitu? Masa iya hidup cuma begini? Masa iya saya harus jadi orang lain? Masa iya saya harus percaya gitu loh? Masa iya, ya, kalau saya tidak ngikutin aturan saya masuk surga, masuk neraka? Masa iya kalau saya nggak lakukan ritual saya nggak bisa masuk surga? Masa iya kalau saya ritual doang saya bisa nyampe ke surga? Itu muncul semua tuh, menggugat. Sampai saya menggugat Tuhan itu sendiri. Ya. Karena selama ini saya terjebak dengan identitas Cohen. Ya. Saya lupa mengenai siapa aku gitu loh. Nah, karena kini kamu tidak lagi beroperasi pada frekuensi itu. Nah, jadi kenapa kamu banyak bertanya? Karena kamu udah gak di frekuensi itu. Akibatnya ada orang-orang tertentu yang harus kamu tinggalkan. Dan itu gak apa-apa, guys. Kok kayaknya gue gak srek ya sama dia sekarang. Kok gue males sih nongkrong bareng dia gitu ya. Dan kamu akan mulai menyadari betapa kacaunya duniamu itu. Kenapa kacau? Karena kamu dulu tuh suka maksain. Udah tahu gak suka, kamu pura-pura suka. Ya, udah tahu gak nyaman, kamu pura-pura nyaman gitu loh. Kacau banget dunia saya ternyata. Banyak pura-puranya, banyak topengnya. Ya. Muncullah keinginan untuk membantu, ingin menyembuhkan, serta ingin menjadikan dunia ke versi yang lebih baik. Inilah caramu mengetahui bahwa kamu sedang membangkitkan tingkat kesadaranmu yang lebih tinggi. Ya. Jadi kamu tuh empatinya ada tuh di situ tuh. Yang tadinya kamu terpuruk, mulailah bangkit. Setelah itu, jiwamu membantu dirimu untuk menyembuhkan lebih tuntas lagi. Ya, di saat kamu bilang, saya ingin ngebantu orang. Ntar dulu kata semesta. Bantulah dirimu dulu. Ojo ke susu. Ya. Oh ya, oke. Begitu kamu mulai fokus untuk menyembuhkan dirimu dan membantu dirimu, semesta merespon lewat yang namanya bahasa peristiwa. Semua yang kamu denial dulu keluar semua ke sini untuk kamu beresin. Kamu akan di-trigger lebih dalam lagi. Kamu akan mengalami apa yang sudah kamu ulangi. Tapi kali ini kamu gak kabur. Kamu sadar. Inilah saatnya. Saya harus berubah. Saya harus sembuh. Ya, saya tidak mau lagi terjebak oleh rasa sakit. Tidak lagi terjebak dalam pengulangan. Dan saya siap melepaskan apa dan siapa yang tidak lagi melayani Anda atau tidak lagi mensupport saya. Sekian dan terima kasih gitu. Ya. Dan pelan-pelan kamu mulai melindungi energimu setiap hari. Ditambal tuh bocor-bocor energinya tuh.
Dulu suka people pleaser, ya udah bodo amat sekarang. Dulu suka bantuin, ngutangin orang, padahal orang itu juga udah tahu nggak bakal balikin, tapi kamu tetap ngasih. Ya udah, mohon maaf gitu. Yang kemarin aja lu belum pulangin gitu. Itu energi tuh, uang tuh energi gitu loh. Jadi harus tepat guna. Ya. Jangan karena ego, ingin dibilang orang baik, ingin dibilang orang suci, ingin dianggap malaikat, kamu maksain membuang-buang energimu, memberi energimu kepada orang yang gak tepat guna gitu loh. Jadinya nggak bijak sini guys. Tapi sok-sok bijaksana. Nah, ayo siapa ngacung yang suka sok-sok bijaksana, tapi gila diri sendiri aja. Aduh, aku gak ada yang bantu kok. Aku kan udah bantu orang banyak gitu. Ya nggak gitu. Aduh, gimana sih? Kumaha eta? Angel gitu, ya kan? Aduh, tau gak kata semesta apa? Beleguk sih ya, aku tuh kasih kamu bantuan buat dirimu sendiri. Kenapa kasih ke orang? Aduh. Sotoy dia bilang gitu kan. Kocak kan beneran ya. Dan di situ kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Mengungkap belief system, mental block yang selama ini nih kita anggap benar. Ternyata, ya ampun, ternyata saya buta selama ini gitu loh. Lalu belajar perlahan demi perlahan mulai menguasai pikiran dan emosimu. Ya. Dan yang terpenting adalah memaafkan dirimu sendiri. Yang dulu terlalu fokus keluar, yang dulu terlalu mentingin orang-orang yang gak peduli sama kamu, yang dulu terlalu menjaga image kamu di sosial, di masyarakat, opini kamu, ya kan? Aduh, ntar saya dibilang apa sama dia gitu kan? Ini sering nih ya, jaim-jaim gitu kan? Padahal mah, kalau orang nggak suka sama kamu mah tetap aja, mau gimana juga tetap aja, kamu bakal dicecer gitu. Dan yang terpenting dari semua ini adalah membantu dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri tanpa syarat dan menghormati. Nah, kenapa saya sering sekali mengarahkan soal tubuh? Karena tubuhmu adalah bagian penting dari jiwa dan spirit. Jiwa dan spirit tanpa tubuh, dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa mewujudkan apa-apa. Dia tidak bisa memanifestasikan apa-apa. Ya, dia tidak bisa berkarya. Dia tidak bisa memberi makna. Ya, contoh, selama tubuh saya sehat, saya bisa panjang umur. Selama saya panjang umur, saya bisa berkarya. Selama saya bisa berkarya, karya-karya itu akan memberi makna bagi diriku sendiri. Gitu loh. Ya. Dan makna yang sudah saya tuangkan lewat karya juga akan menarik orang-orang yang mencari makna. Itulah yang disebut sebagai frekuensi, guys. Ya. Dan semua itu untuk berkembang dan masuk ke frekuensi yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi yang awalnya dari bingung, nanyain, menggugat, sekarang mulai fokus ke dalam diri dia. Ya. Melepas yang bukan aku. Itu bukan aku loh. Nyenengin semua orang itu tuh. Itu bukan aku loh. Karena sebagian dari diriku itu gak suka harus begitu terus. Tapi
Otomatis gitu loh. Kenapa? Karena sudah jadi belief system, guys. Ya. Saat kamu shifting atau berpindah baik secara kesadaran dan frekuensi, maka kamu akan mulai menyadari bahwa kau bukanlah orang yang sama seperti dahulu kala. Kamu gak perlu lagi berpura-pura. Kau tidak perlu lagi harus menampilkan image yang baik terus. Ya. Kau tidak perlu lagi mengorbankan diri untuk orang lain. Ya. Di situ kamu berubah tuh. Hal-hal yang dulunya bisa kau toleransi, kini menjadi tidak dapat ditoleransi. Ada batasan diri yang hadir. Maaf ya, gue gak bisa pinjemin lu sekarang. Maaf ya, gue udah gak bisa bantu lu sekarang. Mohon maaf banget gitu ya. Gue lebih memilih diri gue sekarang. Ya. Jelas batasan dirinya hadir. Tadinya kau diam, kini kau berani untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran yang nantinya akan membawa pertumbuhan jiwa. Ya. Dan lucunya, perlawanannya tuh bukan dari luar diri, guys. Dari yang tadinya kamu gak enakan, sekarang kamu mau jadi dirimu sendiri. Yang ngelawan tuh bukan yang di luar diri, tapi di dalam dirimu sendiri nih. Pikiranmu sendiri. Sering gak orang tuh mau self love aja takut dibilang egois, guys. Coba teman-teman amati deh ya. Sering gak? Kok saya bingung kalau saya self love, ntar saya egois dong. Padahal kamu gak nyusahin siapa-siapa, kamu gak merugikan siapa-siapa. Gak bisa itu dibilang egois, guys. Gak bisa. Takut kesannya jahat, ya berarti fokusmu masih mikirin omongan orang. Walaupun benar pun kamu akan terus takut. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Memilih dirimu sendiri aja, kamu masih minta persetujuan orang. Mau sampai kapan hidup kayak gitu? Ya. Aduh, ada yang kena tampar, guys. Dulunya kamu selalu bertengkar dan berdebat, kini dirimu lebih memilih untuk diam. Oh, iya juga ya. Karena mulai ada kesadaran untuk memahami nilai dari perspektifmu dan ada beberapa situasi yang tidak lagi memerlukan pemborosan waktu, energi, dan fokus. Dulu kita tuh berdebat terus ngurusin orang, ngurusin keyakinan kita, keyakinan orang, bener salah. Ntar masuk neraka, ntar masuk surga. Kayak kamu udah pasti masuk surga aja. Yakin, sampai ngurusin orang gitu loh. Ya. Aduh, ya.
Disitulah makanya di saat kamu fokus ke dirimu sendiri, kamu menyadari waktu, energi, dan fokusmu itu hanya untuk dirimu gitu loh. Nggak usah gitu loh dibuang-buang ngurusin orang gitu loh. Ya, sampai berdebat lah, beginilah, begitulah. Alamak, aduh. Ya, di saat kamu sudah tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirimu, disitulah kamu akan lebih fokus untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya dan mampu mengenal potensi sejati dan berujung ke pemahaman soal misi jiwamu. Beuh, ternyata ya, wah gue dukun gitu kan. Baru sadar gitu pas dia fokus ke diri sendiri gitu ya. Lah ternyata gue dukun kok. Ya emang lu dukun gitu, lu nya aja gitu kan, mikirin orang gitu kan, pengen jadi orang lain. Dan itu hanya bisa kamu sadari kalau kamu fokus ke mengenal siapa dirimu. Simple guys. Ya simple. Oke. Yang menarik nih dari pengamatan saya, ternyata ada transisi, ada perpindahan guys, dari tragedi itu empati. Wah ini saya berasa banget ya. Light worker atau pekerja cahaya adalah jiwa yang telah memilih untuk berinkarnasi, bertumbuh di planet bumi saat ini untuk bekerja demi kebaikan dirinya sendiri serta umat manusia. Setiap light worker akan memiliki misi khusus masing-masing di sini, sesuai dengan potensi dan passionnya masing-masing, serta tujuan hidup umum dari semua light worker adalah mewujudkan frekuensi, vibrasi, dan energi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Tetapi yang menarik, sebelum dia menyadari kalau dia itu punya potensi dan punya misi jiwa, dia mengalami yang namanya tragedi dulu. Ya. Kalau kita udah bicara soal yang namanya tujuan hidup, ya, untuk mewujudkan kesadaran kolektif, artinya itu harus didasari oleh dirimu yang sudah menghadirkan empati. Walaupun diawali dari tragedi tuh. Ya. Kita diremehkan, kita dibully, kita nggak dianggap. Ya. Kita dikucilkan, difitnah, ditipu, ya, dimanfaatin. Tragedi itu guys, semua guys. Tetapi ternyata dari tragedi-tragedi yang kita alami, itu adalah sebuah proses pembentukan mental agar jiwamu berinkarnasi atau bertumbuh. Gimana kamu tuh bisa empati kalau kamu gak pernah diinjek-injek orang? Gak bisa guys. Kamu harus ngalamin itu dulu. Oh gini rasanya saya diinjek-injek orang tuh gini ya. Oke. Saya akan berusaha membantu mereka yang masih terjebak dalam tragedi. Di saat saya sudah bisa empati, sudah selesai dengan diri sendiri. Ya. Karena kita semua adalah cahaya yang punya potensi sebagai pekerja cahaya. Ya.
Di awal kehidupan, mereka-mereka seringkali harus menghadapi tantangan yang sangat besar untuk bekerja melalui penyembuhan mereka sendiri, sehingga mereka dapat benar-benar dan secara otentik membawa terang bagi orang lain dan mewujudkan tujuan unik mereka. Jadi sebelum berbagi cahaya, kamu harus kembali menjadi cahaya, guys. Ya. Ojo kesusu, saya sering ingat, ojo kesusu, jangan terburu-buru gitu loh. Terburu-buru ingin bantuin orang. Terburu-buru ya ingin bermanfaat. Tak dulu. Ya. Terburu-buru ya ingin dianggap sebagai orang yang sudah berkesadaran tinggi. Karena pekerja cahaya tugasnya adalah berbagi cahaya. Tapi kalau kamu belum kembali menjadi cahaya sejatimu, artinya bullshit, guys. Apa yang mau kamu bagikan? Loh, kamu aja masih dalam kegelapan. Apa yang mau kamu bagikan? Apa? Cerita-cerita sedih. Sampai kamu tuh jual kesedihan. Apa? Bahas tragedi. Terus cahayanya di mana? Nah, jual penderitaan. Ujung-ujungnya ngemis koin. Hah? Ujung-ujungnya ngemis kawin, mental miskin ternyata, guys. Jualan cahaya miskin lagi, kumaha tuh ya. Enggak, guys, itu bukan kamu gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal cahaya itu ada sumbernya, guys. Sumbernya apa? Dari spiritmu gitu loh. Nur, ya. Makanya yang namanya Nur di sini, tapi hidupnya masih ngemis-ngemis. Berarti ya lupa top up listrik itu namanya. Jangan disebut dong. Aduh, gak seru kalau disebut gitu ya. Wah, namanya Nur tapi aduh gelap hidupku. Bantu aku koin, guys. Ayo guys, tap guys gitu ya. Pause guys. Aduh. Ya. Misi jiwamu adalah untuk mempelajari tentang keilahian di dalam dirimu, sumber cahaya itu, dan mengembangkannya untuk kebermanfaatan bersama. Oke? Jadi cahaya tuh nggak butuh apa-apa, guys. Dia cukup menyadari kalau ya dia itu cahaya itu gitu loh. Ya. Kuncinya ada di keseimbangan antara IQ,
EQ dan SQ. Di saat timbulnya keselarasan antara IQ, ini kan IQ itu kan kecerdasan intelektual, EQ itu kecerdasan emosional, SQ itu kecerdasan spiritual. Kalau ini seimbang, maka otomatis tingkat kesadarannya akan semakin bertumbuh, karena dari kesadaran yang lebih tinggi itu akan menghadirkan fitur-fitur lain yang muncul dengan sendirinya akibat dari pengolahan satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya. Jadi dia saling support nih di sini nih. IQ adalah tentang kecerdasan intelektual, EQ tentang kecerdasan emosional, SQ adalah tentang kecerdasan spiritual. Baik IQ dan EQ sama-sama penting, namun keduanya tidak cukup. Jadi ini dan ini tuh udah penting nih, tapi dia nggak cukup untuk mempertahankan kinerja terbaik dan memberikan kepuasan yang bertahan lama. Jadi SQ dibutuhkan untuk menghadirkan benang merah soal makna dan tujuan. Jadi orang tuh bisa ya cerdas secara intelektual dan dia bisa jadi baik. Tapi kalau dia nggak ada kecerdasan spiritual, dia nggak ada makna tuh itu. Dia nggak ada makna, guys. Ya, dia bisa pakai kecerdasan intelektual mengejar yang namanya kekayaan. Tapi pada saat dia berusaha untuk menikmati dengan emosionalnya, nggak ada makna. Kenapa? Karena dia tidak menyadari kekayaan yang didapat itu pemahamannya dari sini. Maknanya dari mana? Syukur tuh di sini, guys, babnya nih. Bukan di sini, tapi di sini. Ya. Makanya orang-orang yang syukurnya berdasarkan pikiran ada. Ini pikiran nih. Biasanya transaksional gitu. Kalau dapat baru bersyukur. Kalau nggak dapat, komplain dia. Aduh, ngereok ya. Kalau nggak dapet ngemis, guys, pas dia ritual gitu. Ya ampun Tuhan, aku kan mintanya segini, kenapa dapat segini Tuhan, aduh aku kan gak cukup ini ya. Aduh, kocak. Ya itulah ya, manusia ya. Jadi nggak bertahan lama tuh di situ tuh bersyukur. Kalau dia menghadirkan syukur tuh, ya. Maka jadilah yang sejatinya dirimu, yang unik dan otentik, yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta lewat kecerdasan spiritual ini. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya dan berikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Putuskan rantai-rantai belenggu diri yang selama ini menahan pertumbuhan kesadaranmu dan tunjukkan kepada orang lain melalui contoh. Contoh ya di sini ya, harusnya ini di garis besar nih, bahwa mereka juga bisa melakukannya. Nah, kebanyakan orang itu ya lupa kalau contoh itu lebih bersuara keras, kencang daripada wejangan, guys. Woi, udah ritual belum? Termasuk neraka nih gue nih, gara-gara lo nih gak ritual lo. Padahal kalau dia kasih contoh aja, ya ampun. Oh, emak gue kok sabar ya? Oh, karena dia ritual gitu.
Ya aturan nih saya nih ketiknya nih gedein lupa. Tadi digedein ya, di bold ya, di garis bawain. Karena orang tuh kadang-kadang lupa memberi contoh gitu. Lupa ya guys, lupa. Oke, nah sekarang kita bahas soal jenis potensi jiwa pada umumnya. Ini pada umumnya ya guys. Jadi banyak sebenarnya ya potensi-potensi jiwa tuh banyak. Cuman saya bahas yang umum-umum yang teman-teman mungkin pernah baca, pernah riset. Oke. Nah, yang pertama adalah clairvoyance, guys. Apa sih clairvoyance? Clairvoyance itu adalah penglihatan jernih. Ya. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan indera paranormal guna melihat gambar dan penglihatan. Para clairvoyants menggunakan karunia mereka untuk memperoleh informasi baik itu tentang suatu objek, seseorang, kejadian di masa depan, kejadian di masa lalu, atau bahkan suatu lokasi. Jadi ini bakat yang dimana tuh dia melihat yang namanya tuh gambar-gambar atau foto-foto atau film gitu. Kepingan-kepingan itu. Ya. Nah, di situ tuh kebijaksanaan tuh perlu hadir. Kebijaksanaan tergantung dari yang namanya level kesadaran. Kalau level kesadarannya masih di force, yang terjadi dia nggak bijak. Ngelihat sesuatu langsung dicuap-cuapin, malah bukannya menaikkan level kesadaran kolektif, tapi malah nakut-nakutin kolektif. Sadar nggak teman-teman? Teman-teman jangan gampang memasukkan hal-hal yang negatif ke dalam pikiran dan juga kesadaranmu. Ya. Jadi yang terjadi adalah apa? Ketakutan dia, panik. Dan dia pancarin terus tuh ketakutan itu. Ya. Yang lucu, destruktif. Kenapa? Di saat dia benar, di saat ramalan itu benar, dia makin pede untuk mengulang itu lagi gitu. Jadi hati-hati guys. Kita harus ada jeda. Jangan ditelan bulet-bulet. Yang kedua, clairaudience. Clairaudience atau pendengaran jernih adalah kemampuan untuk mendengar sesuatu secara psikis tanpa menggunakan telinga fisik. Orang yang memiliki kemampuan ini menerima informasi dari makhluk spiritual dalam bentuk pesan dan suara. Ya, biasa nih yang suka dibisik-bisikin gitu kan. Nah, ini nih clairaudience. Ya. Kalau saya nggak di sini, kayak saya nggak clairaudience. Soalnya pernah ketipu guys. Waktu saya mendapatkan bisikan ini, tahu nggak kata-katanya apa guys? Kata-kata yang saya dengar pada saat itu, pinjam 100. Lah iki mah angel iki. Ogah lah gitu. Nah, yang berikutnya adalah clairsentience ya.
Clairsentience itu berarti perasaan jernih atau penginderaan jernih seseorang dengan anugerah ini akan merasakan jiwa seseorang dan menempatkan dirinya dalam emosi, perasaan, dan persepsi orang tersebut serta mampu untuk menafsirkannya. Nah, kalau saya dominan di sini, clairsentience nih. Karena emosinya orang, perasaannya orang, sampai pola pikirnya orang tuh saya bisa deteksi. Ya. Jadi hati-hati guys ya, kalau ya kalau ngobrol sama Kohen tuh ya. kadang kamu tuh ya belum nyampe mikir ke sana aja. Saya bisa ukur kadang-kadang lo ya. Kadang-kadang saya bisa ukur gitu. Saya cuma ketawa aja ujung-ujungnya gitu. Ya, jadi dia lebih kerasa dia. Yang tadi mata ketiga, yang ini audio, yang ini lebih kerasa nih. Makanya jantungnya tuh aktif tuh, sensitivitas itu. Ya. Sama kalau namanya tingkatannya kan awal-awal sampai kalau dilatih terus, lama-lama sampai ke ranah vibrasi itu berasa tuh. Vibrasi kan ada yang vibrasi itu kan ada yang dari tenggorokan, yang dikeluarkan dari cakra tenggorokan, ada yang nggak lewat cakar tenggorokan gitu, tapi berasa vibrasinya. Kalau kita mau tahu yang mana gimana, ya kenali dirimu dong. Makanya belajar kesadaran tuh kenalin diri. Jangan malah kamu ngenalin suaminya orang gitu. Ya. Terus yang berikut apa? Yang berikut telepati. Telepati adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, kesan, perasaan, suasana hati, dan pikiran antara makhluk hidup tanpa melibatkan organ sensorik ini. Nah, sebenarnya, believe it or not, percaya atau tidak, kita semua bisa ini, dan kita ini mengalami ini khususnya pada orang-orang yang terkoneksi secara batin. Ya. Yang paling nyata teman-teman bisa lihat telepati ini berlaku pada siapa? Tahu nggak? Siapa? Nah, itu udah pada pinter tuh. Betul, ibu dan anak, bener. Karena dia punya ikatan batin, guys. Ya. Dan ikatan batin itu kuat. Ya, saudara kembar, betul, saudara kembar juga punya ikatan batin. Karena apa? Ibu dan anak dan saudara kembar, dia pernah berada dalam satu wadah. Dia pernah bersama-sama dalam kurun waktu yang sama dalam satu wadah. Gimana ikatannya nggak kuat gitu loh. Kenapa ibu? Ya karena bapak nggak ada di situ gitu. Bapak cuma tugas bapak cuma nyiram aja ya, ser gitu kan. Aduh, jadi nggak kuat guys, ikatannya nggak kuat, sinyalnya nggak kuat gitu ya. Suami istri itu agak ini ya. Agak abu-abu ya, agak abu-abu gitu ya. Karena kalau jodoh lain cerita, kalau nggak jodoh, twin flame apa bisa? Aduh, twin flame mah bullshit lah. Jangan main-main ke twin flame, nanti kamu nyemplung, ya, ujung-ujungnya jinah nanti. Beneran saya ngomong to the point aja, ya, bullshit itu.
Kenapa? Karena itu forbidden knowledge, guys. Apakah saya bilang itu nggak benar? Ya nggak juga sih. Tapi butuh kesadaran tertentu. Selama kamu nggak ngerti, jangan ke sana. Ya, makanya disebut forbidden knowledge gitu loh. Ya, pengetahuan yang terlarang. Ujung-ujungnya kamu dijebak nanti beneran sama orang yang memanfaatkan emosional kamu yang labil, yang butuh belayan. Aduh, ternyata aku menunggumu selama ini, beribu-ribu kehidupan. Pret. Ujung-ujungnya ke Oyo, guys. Aduh. Sebagai bentuk penyatuan union kita, yuk kita ke Oyo, guys. Aduh. Nggak taunya suami orang, istri orang lain, kumaha itu twin flame apa kayak gitu. Modus semua, guys. Apakah bohong? Enggak. Enggak. Ya, tapi butuh kesadaran, level kesadaran yang tertentu, guys. Kalau enggak usah bahas-bahas itulah ya. Beneran. Kamu bisa nyemplung nanti. Waduh, ada arak ini, guys. Bawa arak. Ada yang hadir di sini. Yang kedua, yang berikutnya adalah medium. Medium atau channeling mengacu pada seseorang yang dapat menjalin hubungan dengan dunia spiritual dan dengan demikian mampu menyampaikan pesan antara manusia, makhluk supernatural seperti malaikat, roh, atau orang yang sudah meninggal gitu. Apakah sama dengan messenger? Iya, betul. Kebetulan aku sama suami TF setelah menikah. Prikitiu. Ya, nah medium tuh, nah kalau orang-orang Pontianak ya, ada orang-orang dengar tatung, nah itu medium tuh. Ya. Nah, lebih modernnya dia berevolusi jadi channeling. Dulu medium, wah dia benar-benar dipakai tuh tubuhnya, raganya. Tapi sekarang channeling, dia cuma channeling itu apa? Ya dia cuma kayak radio aja, masuk ke satu frekuensi. Jadi dia tubuhnya itu nggak dimasukin gitu. Ya. Kenapa saya tahu itu? Karena engkong saya bisa medium, bisa tatung. Dan itu melelahkan, medium tuh capek. Apalagi kalau dia tuh nggak bisa setting ya. Jadi bisa disetting nih. Medium tuh bisa disetting. Kan gini, ini kan misalnya wadahmu ya 100%. Dia bisa disetting. Oh, oke, lu boleh masuk 40%.
gue masih berkesadarannya 60%. Jadi ya dia nggak menguasai full lah. Nah, orang yang nggak ngerti settingnya, ya, orang yang nggak ngerti settingnya itu lost doll tuh. Wah, capek banget itu. Ya. Nah, ngkong saya bisa. Tugas dia tuh nggak cuma itu, dia juga kalau teman-teman lihat dulu film-film vampir di China tuh ada yang pendeta pakai baju kuning lah, pakai bel, klincing, terus pakai apa tuh namanya tuh pedang kayu, ya kan, bikin jimat. Nah, itu ngkong saya tuh. Ya, kalau dilatih bisa setting. Biasanya diajarin turun-temurun kan. Engkong kakek kan, iya kakek saya. Jadi papanya papa saya. Dulu tuh dia begitu tuh. Nerima usir hantu, nerima yang namanya tuh rukyah gitu ya. Kalau sama dia mah, nggak usah ribet-ribet. Ditulis jimat aja keluar. Aduh, beneran loh, sakti dia. Kakekku juga bisa, ya berarti kamu ada potensi itu. Ya, karena saya juga ada potensi itu, tapi saya nggak mau kesana, capek guys. Udah modern sekarang gitu ya, jadi ya udahlah sesuai perkembangan zaman gitu. Yang penting jalanin misi jiwa. Lalu prekognisi. Ini merupakan prediksi kejadian di masa depan yang sudah diantisipasi atau dialami selanjutnya, di mana prediksi tersebut dapat berhubungan dengan beberapa detik atau beberapa tahun saja. Nah, sebenarnya dari semua ini dia punya kemampuan untuk prekognisi, tetapi levelnya berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena prekognisi ini tergantung dengan yang namanya distorsi. Ya. Ini balik lagi ke kesadaran ya. Ya. Jadi kalau dia belum, level kesadarannya masih rendah, prekognisinya itu terdistorsi, itu bisa salah tafsir itu. Ya, tapi kalau kesadarannya udah tinggi, ya, akurasi dan persentase akurasinya itu tinggi dia. Ya. Nah, ini butuh balik lagi ke level kesadaran masing-masing. Nah, orang-orang yang masih di level force atau dia takut, marah, cemas, prekognisinya itu bisa salah tafsir tuh. Masih ke distorsi dia. Ya. Mohon maaf ya. Beberapa agama pun juga terjebak dalam distorsi multitafsir. Dalam dalam menggali sebuah pemahaman.
Ya. Oh yang bener begini, oh yang bener begitu, ribut aja soal yang namanya itu ritual gitu. Ribut aja soal tafsir mengenai Tuhan gitu ya. Jadinya kejebak di situ. Udah itu lucunya. Diperdebatkan, udah tahu salah tafsir, dia yakin, tapi kenapa harus didebatin? Kan lucu guys, gitu loh. Kalau lu yakin ya sok lah. Ya, siapkan diri untuk berbagi keyakinanmu itu. Bukan malah memperdebatkan, bukan malah masuk ke ranah dualitas. Ini salah, benarnya begini. Ya itu kan menurut lo gitu loh, paham gak? Sedangkan pengalaman orang beda-beda. Terus kenapa harus ngikutin pengalaman lu gitu? Kalau masih debat berarti nggak yakin ya? Ya iya, karena dia butuh validasi. Ya. Makanya kalau isinya dalam memperdebatkan, artinya itu prasangka. Kalau udah prasangka, entah dulu. Bisa benar, bisa salah tuh. Ya. Makanya suuzon itu lahirnya dari prasangka, guys. Betul nggak? Ya. Suuzon terhadap orang, ya, mantang kita di satu frekuensi ini. Ya, nggak ada yang debat, nggak ada yang apa namanya nih konflik gitu ya. Kenapa? Karena bisa disetting. Nah, itu bisa disetting guys. Teman-teman aja nggak ngerti gitu. Kalau teman-teman ngerti, oh ini maksudnya tuh gitu. Makanya paling gampang melihat pemuka agama yang benar-benar ngerti. Kalau kamu masuk ke sono nyaman nggak hatimu? Simple. Tapi kalau yang dikit-dikit ya takbir. Waduh, sikat. Wah, ini keren banget ini. Vibrasi frekuensi. Itu juga frekuensi gitu loh, paham gak? Itu juga frekuensi dan dia akan menarik vibrasi yang sefrekuensi juga. It's okay gitu. Seperti itu memang adanya. Ya. Tapi kalau di sini udah di-setting. Ya. Jadi teman-teman, ya ketawa-ketawa ya kan, ngerti gak ngerti, yang penting gue kok nyaman di sini. Kocak. Yang lucu guys, masuk ke sini dikipas, balik lagi, kumaha ini error kayaknya guys. Aduh, jangan kira di sini. Oh iya gitu ya, kamu kasihan kok. Enggak, keluarin kipas sih prak gitu kan. Balik lagi dia. Aduh. Aduh, kocak ya. Aduh. Terima kasih. Ya kan? Lah habis dikipas bukannya ada sih ya, ngambek dia. Apaan lu kohen tuh gua dikipasin melulu begini begitu, sampai ngeblok saya guys. Lucu amat loh. Habisnya ujung-ujungnya iya sekarang maksudnya gini, gue jadi paham. Balik lagi dia. Aduh, kocak ya. Jadi setiap orang pasti kalau kenal dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke proses mengenal potensi jiwa.
Jadi ada stepnya sebelum kamu masuk ke ranah potensi jiwa, guys. Ya. Yang pertama tuh apa? Pertama, sembuhkan dirimu sendiri dulu. Heal yourself gitu. Ya. Kalau kata Michael Jackson, heal the world. Penyembuhan luka trauma, doktrin, dogma, dan belief system yang membelenggu diri dan menjadikan dirimu hanya sebagai objek dalam kehidupanmu sendiri. Pernah gak ngeliat orang itu, ya, walaupun ngomongin kesadaran soal Tuhan, tapi yang keluar nafsu amarah. Nah itu dia gak sembuh tuh. Dia gak sembuh. Ya. Yang diributin ini semua nih. Wah, capek guys. Bocor semua energinya. Makin dia panik, makin dia gak sembuh. Kenapa? Karena energinya dibuang untuk sesuatu tuh yang gak bawa faedah buat diri dia sendiri. Ya. Yang kedua adalah soal ownership, berdaulat atas dirimu sendiri. Setelah sembuh, pegang kendali penuh atau kembali berdaulat atas ego dan pikiranmu, yang sejatinya hanya alat untuk jiwa dalam berevolusi di sekolah bumi ini. Jadi ini cuma alat nih, ego dan pikiran tuh cuma alat, guys. Jadi kalau masih ribut-ribut, rame-rame, ya biasanya antara ini sama ini, bukan jiwa. Karena jiwa itu secara fitrah, dia itu tenang. Ya. Jadi kalau dia bisa belum berdaulat, ini kekunci guys, kegembok nih, beneran. Kenapa? Karena kalau dipaksa ke sini dan dia nggak berdaulat, potensinya dipakai oleh ego dan pikiran, selesai dirimu. Nah itu Firaun tuh. Aduh, nggak sadar ya. Karena apa? Potensi jiwanya yang make ego dan pikiran, bukan si jiwa. Bukan jiwa tenang. Ya. Nah, setelah kamu udah sembuh, udah gak ada luka lagi, jadi kamu gak nyalain orang, terus kamu sudah berdaulat atas jiwa dan egomu, baru masuk ke ranah potensi aktualisasi. Baru masuk, ini baru kebuka nih. Gerbangnya baru kebuka. Setelah kau kembali menjadi subjek dalam kehidupanmu sendiri, mulailah menggali potensi jiwa yang sedari lahir sudah dititipkan oleh Sang Pencipta. Baru kamu dibuka masuk ke ranah sini. Loh, icip-icip potensi itu. Loh, kok saya bisa begini ya kok? Iya, gak apa-apa. Loh, kok jadi bisa begitu ya kok? Iya, gak apa-apa. Karena itu sudah dititipkan sedari lahir, guys. Sedari lahir. Ya nanti ikut aja lagi tanggal 27 ya, Inner Child ya. 27 ini, Sabtu ya. Masalahnya kamu gak sadar. Masalahnya kamu masih berkutat di luka batin, mental block. Masalahnya kamu belum berkuasa,
berdaulat atas ego dan pikiranmu, makanya nggak bisa mengakses ini gitu. Ya. Kenapa? Karena itu sistem. Kalau kamu maksain ke sini dengan ego dan pikiran, selesai perjalanan jiwamu gitu. Berhenti dia, nggak bertumbuh jiwanya. Ya. Jadi semua perjalanan jiwa akan membawa ketiga pertanyaan esensi. Kamu datang dari mana? Sekarang lagi di mana? Nanti mau ke mana? Dan ternyata semua jawaban dari tiga pertanyaan itu adanya di dalam dirimu sendiri. Ya, potensimu kamu yang tahu, isi jiwamu kamu yang tahu, bukan saya. Jadi jangan nanya ke saya. Saya hanya memberi petunjuk. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Misi jiwamu adalah untuk mempelajari tentang keilahian. Ya, percikan Tuhan yang ada di dalam dirimu dan mengembangkannya untuk kebermanfaatan bersama, ke diri sendiri, ke garis keturunan, baru bisa ke sesama. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi sekarang kamu lagi di sini, maunya kemana sekarang? Oke? Kadang masih lupa terus, iya. Karena fokusnya keluar masuk, bentar ngurusin orang, bentar ke diri sendiri gitu. Apakah akan tereinkarnasi ke potensi yang sama? Nggak ada yang tahu, sesuai dengan karmamu sendiri. Ya, kalau dulu kamu dewa, tapi begitu kamu melakukan karma buruk sebelum mati itu, ya nggak mungkin lah kamu lahir dari jadi manusia setengah dewa. Proses pencarian potensi rata-rata berapa lama? Tergantung ini masku. Kalau kamu nggak fokus ke sini, nggak bisa kamu masuk ke sini. Ya.